Halo teman-teman, apakah kalian tahu komputer, televisi, lampu LED, senter, kulkas, dan masih banyak lainnya itu termasuk ke dalam rangkaian arus searah loh. Agar mengetahui lebih lanjut, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Made Binayana Negara. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang soal dan latihan tentang materi rangkaian arus searah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa sih rangkaian arus searah itu? Sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Rangkaian arus searah umumnya digunakan pada perangkat elektronik. Contohnya, rangkaian arus listrik searah dalam kehidupan sehari-hari adalah pada komputer, televisi, lampu LED, senter, kulkas, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai rangkaian arus searah. Untuk memahami materi ini, marilah kita mengerjakan latihan soal. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Soal pertama, pernyataan berikut ini yang benar mengenai arus listrik adalah: A. Arus listrik bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. B. Arus listrik bergerak dari anoda ke katoda. C. Arus listrik bergerak dari kutub negatif dan positif karena searah dengan gerak elektron. D. Muatan arus listrik bergerak tegak lurus dengan elektron. E. Muatan pada arus listrik sejatinya merupakan elektron. Berikut pembahasannya. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arus elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi pada potensial. Beda potensial dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya baterai atau akumulator. Setiap sumber listrik selalu mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal kedua, hal yang menyebabkan terjadinya medan listrik saat kawat pengantar pertama kali dihubungkan adalah: A. Proton yang bergerak dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah. B. Suhu pada kawat yang meningkat setelah dihubungkan. C. Beda potensial antara kutub positif dan negatif. D. Elektron yang melepaskan energi panas. E. Proton yang menyerap energi di sekitarnya. Mari kita bahas. Konduktor banyak mengandung elektron bebas, berarti bila kawat pengantar dihubungkan ke kutub-kutub baterai, sebenarnya elektron bermuatan negatif yang mengalir pada kawat. Ketika kawat pengantar pertama kali dihubungkan, beda potensial antara kutub-kutub baterai mengakibatkan adanya medan listrik di dalam kawat dan paralel terhadapnya. Dengan demikian, elektron-elektron bebas pada suatu ujung kawat terletak di kutub positif, dan pada saat yang sama, elektron-elektron meninggalkan kutub negatif, baterai, dan memasuki kawat di ujung yang lain. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal ketiga, seutas kawat dihubungkan dengan sebuah ampermeter. Pada kawat tersebut mengalir elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 min 19 C. Dengan ampermeter menunjukkan angka 0,4 MA, banyaknya elektron yang melalui seutas kawat selama 4 detik adalah titik-titik-titik elektron. A. 10 pangkat 16. B. 10 pangkat 17. C. 10 pangkat 18. D. 10 pangkat 19. E. 10 pangkat 20. Mari kita bahas. Diketahui QE sama dengan min 1,6 dikali 10 min 19C. P sama dengan 4 detik. I sama dengan 0,4 MA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. A. Jika satu elektron bermuatan sebesar QE, maka untuk N elektron, total muatannya adalah Q sama dengan N QE. Arus listrik dinyatakan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang dalam selang waktu tertentu. Jadi, I sama dengan
A per T. Ulang. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. I kali T sama dengan Q. I kali T sama dengan NQE. N sama dengan I kali T per QE. Jadi N sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 kali 4 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19. N sama dengan 10 pangkat 16. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Sebuah kawat aluminium dengan panjang 90 cm dan jari-jari 5 mm dihubungkan dengan tegangan listrik sebesar 5 V. Jika hambatan jenis aluminium adalah 2,65 dikali 10 min 8 ohm, besarnya muatan yang mengalir selama setengah menit adalah titik megacoulomb. A 0,2, B 0,5, C 0,7, D 1,2, E 1,5. Mari kita bahas. Berdasarkan hambatan kawat dapat diketahui dengan R sama dengan P L per A. Berdasarkan hukum Ohm dapat diketahui bahwa I sama dengan V per R. Subtraksi per 1 ke per 2 diperoleh I sama dengan VA per PL. Luas penampang kawat dapat diketahui dengan A sama dengan PR kuadrat. Maka I sama dengan V PR kuadrat per PL. Sementara itu, kuat arus listrik dinyatakan sebagai I sama dengan Q per T. Berdasarkan persamaan 4 dan persamaan 5 akan diperoleh Q sama dengan Q per T sama dengan V PR kuadrat per PL. Q sama dengan VT PR kuadrat per PL. Jadi Q sama dengan 5, 30, 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat 3 min 3 pangkat 2 per 2,65 kali 10 pangkat min 8 9 kali 10 pangkat min 1. Jadi Q sama dengan 0,4937 1069 kali 10 pangkat 6. Q sama dengan 0,5 megacoulomb. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal kelima. Hal yang menyebabkan lampu menjadi panas saat dialiri arus listrik pada kawat adalah A. Elektron yang mengalir menyerap energi panas karena berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi. B. Proton yang mengalir melepaskan panas karena berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke rendah. C. Terjadi perpindahan energi pada elektron yang mengalir pada kawat. D. Terjadi tumbukan elektron dan proton yang merupakan muatan listrik. E. Terjadi tumbukan antara elektron dan atom pada kawat. Mari kita bahas. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas atau cahaya pada alat-alat listrik tersebut karena arus biasanya agak besar dan terjadi banyak tumbukan antara elektron dan atom pada kawat. Pada setiap tumbukan terjadi transfer energi dari elektron ke atom yang ditimbulkan sehingga energi kinetik atom bertambah dan menyebabkan suhu elemen kawat semakin tinggi. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-6. Kuat arus yang mengalir melalui hambatan 6 ohm di bawah ini adalah A. 4/2, B. 4/3, C. 4/6, D. 1, E. 4/5. Mari kita bahas. Diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, R4 sama dengan 2 ohm, V sama dengan 12 V. Ditanya I 6 ohm. Jawabannya adalah pertama kita mencari hambatan pengganti paralelnya terlebih dahulu ya. Jadi 1 per R sama dengan 1/6 tambah 1/3 tambah 1/2. 6 per R sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. 6 per R sama dengan 6. Jadi RP nya sama dengan 1. Oke, sudah ketemu. Mari kita mencari hambatan pengganti seri. RS sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 ohm. Selanjutnya kita mencari arus total. I sama dengan V per R sama dengan 2/3. Jadinya 4A. Tegangan pada rangkaian pengganti paralel. V sama dengan IR sama dengan 4 kali 1. Jadi 4 volt. Arus yang mengalir hambatan 6 ohm. I sama dengan V per R sama dengan 4/6. Jadinya 0,6A. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-7. Perhatikan grafik berikut. Grafik yang menunjukkan hubungan
arus listrik dengan beda potensial adalah A grafik A, B grafik B, C grafik C, D grafik D, E grafik E. Dalam arus listrik terdapat hambatan listrik yang menentukan besar kecilnya arus listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya, dan sebaliknya. George Simon Ohm pada 1787 sampai 1854 melalui eksperimennya menyatakan bahwa arus I pada kawat pengantar sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujung-ujung kawat pengantar tersebut. I berbanding lurus V. Dengan demikian, grafik akan berbentuk seperti Y sama dengan X, yaitu seperti gambar berikut. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Mari kita bahas soal selanjutnya. Perhatikan grafik berikut. Grafik yang menunjukkan hubungan arus listrik dengan hambatan adalah A. Grafik A, B. Grafik B, C. Grafik C, dan D. Grafik D. Mari kita bahas. Besarnya arus yang mengalir pada kawat pengantar tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan I berbanding lurus 1/R. Aliran elektron pada kawat pengantar diperlambat karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat. Makin besar hambatan ini, makin kecil arus listrik untuk suatu tegangan V. Dengan demikian, grafiknya akan berbentuk seperti Y sama dengan 1/X, yaitu seperti gambar berikut ini. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-9. Lampu neon lebih disukai untuk digunakan daripada lampu bohlam karena A. Lampu neon tidak silau lampu bohlam. B. Lampu neon daripada lampu bohlam. C. Lampu neon lebih terang daripada lampu bohlam. D. Lampu neon lebih hemat daripada lampu bohlam. E. Lampu neon lebih cepat panas daripada lampu bohlam. Mari kita bahas. Lampu neon disebut juga lampu lucutan gas. Gas discharge lamp adalah kelompok lampu pada yang menghasilkan cahaya dengan memanfaatkan radiasi yang dihasilkan ketika suatu gas dipaksakan hingga bermuatan mengalami ionisasi. Ketika dialiri oleh arus listrik, ionisasi ini tidak menyebabkan panas sehingga sedikit energi listrik yang terbuang dan lampu neon lebih efisien. Dengan demikian, lampu neon lebih hemat daripada lampu bohlam sebab tidak menyebabkan banyak energi listrik yang terbuang sebagai panas seperti pada lampu bohlam. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-10. Suatu rangkaian tertutup memiliki hambatan 2 ohm dan 3 ohm yang dirangkai seri dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki hambatan dalam 1 ohm. Jika kuat arus yang mengalir sebesar 4A, maka nilai GGL-nya adalah A. 4V, B. 6V, C. 12V, D. 24V, E. 32V. Mari kita bahas. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, I sama dengan 4A, R sama dengan 1. Ditanya epsilon. Hambatan total R sama dengan S1 tambah R2. Jadi R sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 ohm. Maka I sama dengan epsilon per R tambah R. Epsilon sama dengan I R plus R. Epsilon sama dengan 4 kurung 1 tambah 5. Epsilon sama dengan 24. Jadi pilihan benar adalah D. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-11. 4 buah resistor masing-masing dengan hambatan 12 ohmega, 12 ohmega, 9 ohmega, dan 6 ohmega disusun paralel. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan GGL 12V dan hambatan dalam 1,75 ohm. Kuat arusnya adalah A 1A, B 3A, C 3,2A, D 5,6A, E 7A. Mari kita bahas. Diketahui R1 sama dengan 12 ohmega, R2 sama dengan 12 ohmega, R3 sama dengan 9 ohmega, R4 sama dengan 6 ohmega, Epsilon sama dengan 12V, R sama dengan 1,75 ohmega. Ditanya I, maka jawabannya adalah hambatan pengganti dulu kita mencarinya. 1 per R sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 12 tambah 1 per 9 tambah 1 per 6. Jadi R sama dengan 2,25 ohmega. Maka I sama dengan epsilon per R plus R. I sama dengan 12 per 1,75 tambah 2,25. Jadi I sama dengan 12 per 4. Jadinya I sama dengan 3A. Maka pilihan yang benar adalah B. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-12.
Sebuah rumah tangga dengan beda potensial 220 V setiap harinya menyelesaikan 5 lampu 40 watt selama 10 jam, laptop 120 watt selama 4 jam, kulkas 180 watt selama 24 jam, dan mesin cuci 60 watt selama 2 jam. Biaya listrik yang harus dikeluarkan setiap 30 hari jika tarifnya listrik adalah 600 kWh adalah A. 124.640, B. 124.460, C. 124.560, D. 124.550, E. 124.530. Mari kita bahas. Diketahui, V sama dengan 220 V, lampu sama dengan 5 buah, 40 watt dan 10 jam, kulkas 1 buah, 180 watt dan 24 jam, laptop 1 buah, 120 watt dan 4 jam, mesin cuci 1 buah, 60 watt, 2 jam, tarif 600 per kWh. Ditanya biaya untuk 1 bulan, yaitu 30 hari. Maka, energi listrik, lampu, W sama dengan N P1T sama dengan 5 kali 40 kali 10 jam sama dengan 2000 WH. W sama dengan 2 kWh. Laptop, W sama dengan N P2T sama dengan 1 kali 120 kali 4 jam. W sama dengan 480 WH. W sama dengan 0,48 kWh. Kulkas, W sama dengan N P3T sama dengan 1 kali 180 kali 24 jam. W sama dengan 4.320 WH. W sama dengan 4,32 kWh. Mesin cuci, W sama dengan N4T sama dengan 1 kali 60 kali 2 jam. W sama dengan 120 WH. W sama dengan 0,12 kWh. Total energi dalam satu hari, WTOT sama dengan 2 tambah 0,48 tambah 4,32 tambah 0,12, jadinya 6,92 kWh. Biaya dalam 1 bulan 30 hari, biaya sama dengan WTOT kali 30 kali tarif. Biayanya 6,96 kali 30 kali 600. Biayanya jadinya 124.560. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-13. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai rangkaian arus paralel, kecuali A. Saat lampu yang dipasang paralel dinyalakan, semuanya akan sama terang. B. Jika satu lampu padam, lampu yang lainnya akan tetap menyala. C. Biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan lebih sedikit daripada untuk rangkaian seri. D. Tegangan pada masing-masing lampu akan sama. E. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besarnya kecilnya hambatan. Mari kita bahas. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Untuk lebih jelasnya, simak gambar lampu yang dirangkai paralel berikut. Jika diperhatikan, input masing-masing lampu berasal dari sumber tegangan yang sama. Artinya, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama, sehingga arus yang mengalir pada setiap beban akan berbeda. Itulah mengapa rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Sifat-sifat rangkaian paralel yaitu: pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Kedua, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung besar kecilnya hambatan. Ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Namun, rangkaian paralel ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri, karena kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-14. Sebuah lampu bertuliskan 60W per 220V dinyalakan selama 25 menit. Arus listrik dan energi listrik yang diperlukan adalah A. 0,27A dan 30 kJ, B. 0,27A dan 300 kJ, C. 0,27A dan 300/2 kJ, D. 2,7A dan 300/3 kJ, E.
27A, dan 0,3 kJ. Mari kita bahas. Diketahui P sama dengan 60 Watt, V sama dengan 220 Volt, T sama dengan 25 menit sama dengan 100. Mari kita bahas. Diketahui P sama dengan 60 Watt, V sama dengan 220 Volt, T sama dengan 25 menit sama dengan 1500 detik. Ditanya I dan W, maka jawabannya adalah arus listrik I sama dengan P per V sama dengan 60 per 220 sama dengan 3 per 11. Jadinya 0,27 A. Energi listrik W sama dengan P kali T sama dengan 60 kali 1500 sama dengan 90.000. Jadinya 300 pangkat 2 kJ. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-15. Sebuah baterai dengan GGL 18 volt dan hambatan dalam 1,5 ohmega dihubungkan dengan hambatan R sebesar 25,5 ohmega. Seperti gambar di atas, jika saklar S ditutup, nilai tegangan jepit rangkaian tersebut adalah A. 17,0 volt, B. 17,1 volt, C. 17,2 volt, D. 17,3 volt, E. 17,4 volt. Mari kita bahas. Diketahui epsilon sama dengan 18 volt, R sama dengan 1,5 ohmega, R sama dengan 25,5 ohmega. Ditanya V jepit, jawabannya adalah arus yang melalui rangkaian I sama dengan epsilon per R plus R. I sama dengan 18 per 1,5 tambah 25,5. I sama dengan 0,6 A. Tegangan jepit V jepit sama dengan epsilon kurang IR. V jepit sama dengan 18 kurang 0,6 1,5. V jepit sama dengan 17,1 V. Jadi pilihan yang benar adalah B. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-16. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai rangkaian seri adalah A. Rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi arus. B. Lampu yang dipasang pada rangkaian seri menyala sama terang. C. Sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. D. Arus total yang mengalir tidak akan dibagi sama rata. E. Pemasangan rangkaian seri lebih rumit dan butuh biaya yang tidak sedikit. Mari kita bahas. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar lampu yang dirangkai seri berikut. Gambar itu menunjukkan bahwa lampu disusun secara berurutan, artinya kuat arus yang mungkin pada setiap lampu bernilai sama. Pada dasarnya, setiap lampu memiliki suatu hambatan nilainya sudah ditentukan oleh pabrikan. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakannya dengan rangkaian paralel. Adapun sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. Pertama, besar kuatnya arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Kedua, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Jadi pilihan yang benar adalah C. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-17. Sejumlah N buah baterai identik disusun seri dengan arah yang seragam. Jika masing-masing baterai memiliki GGL 18 volt dan hambatan dalam 1 ohm, dihubungkan dengan sebuah lampu pijar dengan hambatan 6 ohm, dan di dalam rangkaian mengalir arus sebesar 9 A, maka banyaknya baterai dalam rangkaian tersebut adalah titik-titik buah rangkaian. A 1, B 3, C 4, D 6, E 8. Mari kita bahas. Diketahui I sama dengan 9A, epsilon sama dengan 18V, R sama dengan 1 omega, R sama dengan 6 omega. Ditanya N, maka jawabannya adalah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian N buah baterai identik dengan susunan seri memenuhi I sama dengan N epsilon per NR plus R. 9 sama dengan N dalam kurung 18 per 6 dalam kurung 1 tambah 6. 9 dalam kurung N plus 6 sama dengan 18N. 9N tambah 54 sama dengan 18N. Min 96 sama dengan 54. N sama dengan 6. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mari kita bahas soal selanjutnya. Soal ke-18. Perhatikan gambar berikut. Kuat arus yang sedang diukur bernilai A 12A, B 15A, C 18A, D 20A, E 24A. Mari kita bahas. Diketahui skala ditunjuk sama dengan 3, skala maksimal sama dengan 4, batas ukur sama dengan 20. Ditanya I, jawabannya hasil ukur I sama dengan skala ditunjuk per skala maksimal kali batas ukur.
I sama dengan 3/4 kali 20. Jadinya I sama dengan 15A. Jadi pilihan benar adalah B. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-19. Beda potensial antara ujung-ujung pengantar sebelum dialiri oleh listrik disebut A. Gaya gerak kutub, B. Gaya gerak sumbu, C. Gaya gerak magnet, D. Gaya gerak listrik, E. Gaya gerak muatan. Mari kita bahas. Gaya gerak listrik adalah beda potensial antara ujung-ujung pengantar sebelum dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik diangkat dengan GGL, dengan satuan volt. Gaya gerak listrik adalah suatu energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Sebuah elektron-elektron bermuatan E yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif melalui konduktor di luar baterai dengan gaya gerak listrik V akan mendapat energi sebesar EX V Joule. Jadi pilihan benar adalah D. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-20. Suatu PLTA dapat membangkitkan listrik dengan daya sebesar 15.000 kW. Jika PLTA tersebut mengubah 95% energi potensial yang dihasilkan dari air yang jatuh dari ketinggian 263 meter, debit air terjun tersebut adalah A. 1, B. 2, C. 3,5, D. 4, E. 6. Mari kita bahas. Diketahui, P sama dengan 15.000 kW sama dengan 15 juta W. N sama dengan 95% sama dengan 0,95. H sama dengan 263 M. Ditanya Q. Maka jawabannya adalah daya yang dibangkitkan generator memiliki 4 sama dengan NPQGH. Jadinya 15 juta sama dengan 0,95 kali 1000 kali Q kali 10 kali 263. 15 juta sama dengan Q kali 200 2498500. Q sama dengan 6M pangkat 3 per S. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-21. Hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam perancangan sirkuit listrik adalah A. Hukum Faraday, B. Hukum Pascal, C. Hukum Lenz, D. Hukum Kirchhoff, E. Hukum Ohm. Mari kita bahas. Pada serangkaian eksperimen sekitar tahun 1825, ilmuwan Jerman George Ohm pada 1789 sampai 1854 menunjukkan bahwa tidak ada konduktor listrik yang sempurna. Eksperimen yang dilakukannya menunjukkan adanya hubungan matematika antara hambatan, perbedaan potensial, dan arus. Hukum Ohm yang ditemukan pada tahun 1826 menyatakan bahwa apabila suhu tidak berubah, arus yang mengalir melewati konduktor tertentu sebanding dengan perbedaan potensial di seberangnya. Ini dinyatakan dalam rumus I, arus, sama dengan V, tegangan, dibagi dengan R, hambatan. Rumus ini menjadi landasan dari rancangan sirkuit listrik. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-22. Sebuah voltmeter memiliki hambatan 200 ohmega dengan batas ukur maksimum 250 mV. Beberapa besar hambatan sun harus dipasang pada alat ini agar dapat dipakai untuk mengukur tegangan sampai 25 V. A. 19.800 ohmega, B. 21.600 ohmega, C. 24.900 ohmega, D. 27.300 ohmega, E. 29.900 ohmega. Mari kita bahas. Diketahui RS sama dengan 200, VS sama dengan 250 mV sama dengan 0,25 V. V sama dengan 25 V. Ditanya RS, maka jawabannya adalah N sama dengan V per VG. N sama dengan 25 per 0,25. N sama dengan 100. Besar hambatan sun, RS sama dengan dalam kurung N kurang 1 kali RG. RS sama dengan dalam kurung 100 kurang 1 kali 200. RS sama dengan 19.800 ohmega. Jadi pilihan yang benar adalah A. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-23. Instrumen elektromagnetis yang dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya adalah A. Voltmeter, B. Ohmmeter, C. Amperemeter, D. Luxmeter, E. Galvanometer. Mari kita bahas. Galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromagnetis yang dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya. Galvanometer ini memiliki fungsi sebagai sebuah akuator. Prinsipnya adalah dengan menghasilkan ledutan putar karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui koil di medan magnet
yang konstan. Maka pilihan yang benar adalah E. Mari kita bahas soal selanjutnya, soal ke-24. Pernyataan berikut ini dapat menganalogikan hambatan listrik pada kawat, kecuali A. dapat dianalogikan sebagai jalan tol yang dilalui oleh kendaraan. Semakin besar lebar jalan, semakin banyak kendaraan yang dapat melalui jalan tol tersebut. B. dapat dianalogikan sebagai aliran air pada pipa. Semakin besar diameternya, maka semakin banyak air yang mengalir. C. dapat dianalogikan sebagai jalan tol yang dilalui oleh kendaraan. Semakin bagus jalannya, maka kendaraan akan berjalan dengan lancar. D. dapat dianalogikan sebagai jalan tol yang dilalui oleh kendaraan. Semakin panjang jalannya, semakin lama pula kendaraan sampai tujuan. E. dapat dianalogikan sebagai aliran air pada pipa. Semakin tinggi sumber air, maka semakin banyak air yang dapat mengalir per satuan waktu. Mari kita bahas. Hambatan pada kawat dapat didefinisikan sebagai berikut. R sama dengan P I per A. Hambatan jenis kawat dapat dianalogikan sebagai jalan tol. Jenis jalan tol merupakan penanalogian dari jenis material kawat. Bila jalan tol mulus, maka kendaraan akan sampai ke tujuan dengan mudah. Bila kawat merupakan konduktor yang baik, maka arus listrik akan mengalir dengan hambatan menempel bila nilai hambatan jenis material kecil, vice versa. Lalu, panjang kawat dapat dianalogikan sebagai panjang jalan tol. Semakin panjang jalan tol, maka kendaraan yang lewat pun akan semakin lama sampai tujuan. Semakin panjang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk arus listrik mencapai katoda atau hambatan membesar. Selanjutnya, luas penampang dapat dianalogikan sebagai lebar jalan tol dan juga diameter pada pipa air. Semakin lebar kawat, maka hambatan yang mengalir per satuan waktu akan semakin banyak atau hambatan mengecil. Jadi, pilihan E merupakan penganalogian yang menggambarkan hubungan antar arus listrik dengan beda potensial. Semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus listriknya. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Mari kita bahas soal terakhir, yaitu soal ke-25. Sebuah lampu dengan spesifikasi 22 watt per 110 V dihubungkan dengan tegangan 100 V. Jika diinginkan agar lampu tersebut menyala dengan normal, maka pada rangkaian arus ditambahkan hambatan luar sebesar A. 250 ohmega, B. 500 ohmega, C. 750 ohmega, D. 1000 ohmega, E. 1250 ohmega. Mari kita bahas. Diketahui PO sama dengan 22 watt, VO sama dengan 110 V, V sama dengan 100 V. Ditanya R. Jawabannya adalah saat lampu menyala, normal artinya daya yang digunakan lampu tetap NW dan tegangan pada lampu tetap QV. Rangkaian harus ditambahkan hambatan untuk menyerap kelebihan tegangan. Kuat arus yang mengalir pada lampu dapat ditentukan sebagai P sama dengan VI, I sama dengan P per V, I sama dengan 22 per 110. Jadinya I sama dengan 0,2 A. Maka besar hambatan R yaitu V sama dengan IR, R sama dengan V per I, R sama dengan 100 per 0,2. Jadinya R sama dengan 500 ohmega. Jadi pilihan yang benar adalah B. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin belajar dan berlatih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.